sekitar pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Kepolisian Polres Blora, Jawa Tengah telah memeriksa 12 orang saksi terkait kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah. Selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Klik Indonesia Malam hari ini Rabu 20 Agustus 2025 bersama saya Sawal Koto. Saudara, langsung saja kita simak Klik Indonesia Malam selengkapnya. Kita ke informasi utama, saudara. Gempa bumi berkekuatan 4,9 magnitudo terjadi di Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 19:54 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di darat dengan kedalaman 10 km. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat telah terjadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah Bekasi, Jawa Barat. Dikutip dari unggahan BMKG, gempa tersebut terjadi pada pukul 19:54 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di 14 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Gempa bumi yang berpusat di darat memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa yang tergolong dangkal dirasakan di sejumlah wilayah Jabodetabek termasuk Jakarta dan Bandung. Warga melaporkan getaran selama beberapa detik, namun hingga kini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban jiwa. BMKG menyampaikan bahwa informasi ini bersifat awal dan mengutamakan kecepatan penyampaian. Data masih dapat berubah seiring proses verifikasi dan kelengkapan informasi lebih lanjut. Yang gempa. Kepolisian Polres Blora, Jawa Tengah telah memeriksa 12 orang saksi terkait kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Blora, Jawa Tengah. Kasubag Humas Polres Blora, AKP Gembong Windodo, menjelaskan dari hasil pemeriksaan para saksi, kebakaran terpicu oleh blow up sumur yang terbakar. Kebakaran yang bersumber dari sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Blora, Jawa Tengah masih menyala meskipun intensitasnya mulai berkurang. Lokasi kebakaran sumur minyak yang terletak di desa pemukiman warga dan daerah pegunungan menyulitkan upaya pemadaman oleh petugas. Kasubag Humas Polres Blora, AKP Gembong Widodo, menjelaskan telah memeriksa 12 orang saksi terkait kebakaran sumur minyak tersebut. Dari hasil pemeriksaan para saksi, kebakaran terpicu oleh blow up sumur yang terbakar. Hal tersebut yang menyebabkan minyak mengalir melalui selokan sebelum terbakar. Upaya pemadaman kebakaran dilakukan dengan bekerja sama dengan ESDM dan Pertamina menggunakan foam dan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum. Sementara itu, Bupati Blora Arif Rohman menegaskan peristiwa ini harus menjadi momentum untuk menata ribuan sumur minyak rakyat yang hingga kini masih beroperasi tanpa izin resmi. Sementara itu, saudara, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Polisi Latif Usman menegaskan pembuatan sumur minyak rakyat di Blora harus sesuai prosedur dan berada di bawah pengawasan Kementerian ESDM. Hal ini dinilai penting untuk memastikan keselamatan masyarakat. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Polisi Latif Usman menegaskan pembuatan sumur minyak rakyat di Blora harus sesuai prosedur. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan keselamatan masyarakat. Karena saat ini terdapat sekitar 4.000 pengajuan rekomendasi izin pembuatan sumur rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Peristiwa tragis ini harus menjadi pembelajaran serius. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Polisi Latif Usman menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat agar tidak melakukan eksploitasi alam tanpa izin resmi. Sementara itu, Bupati Blora Arif Rohman menegaskan peristiwa ini harus menjadi momentum untuk menata ribuan sumur minyak rakyat yang hingga kini masih beroperasi tanpa izin resmi. Pemerintah Kabupaten Blora mencatat terdapat sekitar 4.000 sumur minyak rakyat di wilayahnya. Kedepan, pengelolaannya akan dinaungi koperasi dan UMKM. Namun dalam pendataan ditemukan oknum masyarakat yang memanfaatkan celah dengan melakukan eksplorasi ilegal. Bupati Blora bersama Forkopimda sudah turun langsung ke lokasi kejadian. Ia meminta aparat kepolisian menutup sumur-sumur yang belum berizin sekaligus melakukan penegakan hukum agar kasus serupa tidak terulang.
Pengungsi kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bertambah. Saat ini pengungsi mencapai 300 keluarga atau 750 jiwa yang merupakan warga dari 7 rukun tetangga. Koordinator Taruna Siaga Bencana Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Blora, Gaguk Setiawan mengatakan, saat ini pengungsi kebakaran sumur minyak Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 300 keluarga atau 750 jiwa yang merupakan warga dari 7 rukun tetangga. Saat ini tim Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Blora terus menyiapkan makanan hingga ratusan porsi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pengungsi. Selain itu, ada juga fasilitas seperti tenda, selimut, kamar mandi, dan lainnya juga sudah disiapkan. Sejak awal peristiwa kebakaran, Edi mengungkap banyak warga yang mengeluhkan demam dan diare. Edi memastikan pengungsi diberikan vitamin secara rutin dan mendirikan posko kesehatan. Kebakaran sumur minyak di Blora terjadi sejak 17 Agustus 2025. Hingga kini, api masih belum padam, namun berhasil ditekan dengan melokalisasi lokasi kebakaran. Sementara itu, sebanyak 4 ekskavator terus berupaya melakukan pemadaman kobaran api di sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Untuk memudahkan proses pemadaman, 4 ekskavator tersebut membuat tanggul untuk melingkari area titik sumur minyak yang terbakar. Bahkan, sejumlah rumah yang berada di sekitar area sumur minyak tersebut juga dirobohkan menggunakan ekskavator. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur NTT melaporkan bahwa lebih dari 7.000 warga terpaksa mengungsi akibat dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Flores Timur, Avelina Manggota Halan mengatakan, ribuan pengungsi kini tinggal di berbagai lokasi, termasuk posko pengungsian, hunian sementara, serta rumah warga atau kerabat. Berdasarkan data BPBD Flores Timur, untuk pengungsi mandiri dan posko lapangan lebih dari 3.000 jiwa. Hunian sementara lebih dari 2.200 jiwa, dan lebih dari 1.800 jiwa menetap di rumah warga dan keluarga. Para pengungsi berasal dari sejumlah desa yang terdampak erupsi, antara lain Desa Klantanlo, Hokenjaya, Nawakote, dan Boru di Kecamatan Wulanggitang, serta Desa Nobo dan Duli Pali di Kecamatan Ilebura. Ia menyampaikan bahwa saat ini sebagian warga dari 4 desa yaitu Boru, Klantanlo, Duli Pali, dan Nawakote telah menempati hunian sementara. Sisanya akan menyusul setelah pembangunan huntara rampung. Avelina mengimbau warga agar tidak meninggalkan lokasi pengungsian dan kembali ke kampung halaman. Ia menegaskan bahwa tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki saat ini berada pada level 4 awas yang berpotensi mengalami erupsi eksplosif. Komisi 3 DPR RI menyetujui Innocentius Samsul sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi usulan DPR RI pengganti Arief Hidayat. Kesepakatan itu diambil usai Innocentius Samsul mengikuti uji kepatutan dan kelayakan. Konstitusi pertama, Komisi 3 DPR RI menggelar Fit and Proper Test atau uji kepatutan dan kelayakan calon hakim Mahkamah Konstitusi di ruang rapat Komisi 3 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 20 Agustus 2025. Komisi 3 DPR sepakat mengusulkan Innocentius Samsul sebagai calon hakim konstitusi usulan DPR, menggantikan Hakim Arief Hidayat yang akan memasuki masa pensiun. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman mengatakan, pengesahan calon hakim akan dilakukan pada rapat paripurna besok. bebas dari tadi bahwa kita sama-sama telah melaksanakan uji kelayakan ya terhadap Dr. Innocentius Samsul ya untuk mengisi jabatan ya, hakim konstitusi, dikarenakan hakim konstitusi Profesor Dr. Arief Hidayat akan segera memasuki masa pensiun. Jadi tadi kami berkomunikasi dengan pimpinan DPR ya. Hasil ini akan segera kami sampaikan ke pimpinan DPR untuk dapat disahkan pada paripurna yang terdekat
Ya, kemungkinan besok hari Kamis ya ada paripurna. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Konstitusi Innocentius Samsul telah berjalan akuntabel, transparan dan terbuka. Pelaksanaan fit and proper test diawasi langsung oleh Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR Nazarudin Dekam. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga acuan BI Rate sebesar 25 BPS menjadi 5%. Keputusan Bank Indonesia itu mempertimbangkan penilaian terhadap kondisi makro dan mikroprudensial selama beberapa bulan terakhir. Asal media. Pertanyaan yang sejalan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan dengan mendasarkan asesmen proyeksi dan berbagai arah ke depan tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5%. Kemudian BI juga menurunkan suku bunga deposit facility sebesar 25 BPS menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility 25 BPS menjadi 5,75%. Gubernur BI Peri menilai kebijakan Bank Sentral konsisten dengan rendahnya perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026, terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kapasitas perekonomian. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Agustus 2025 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis point menjadi 5%. Demikian juga suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis point menjadi 4,25% dan suku bunga lending facility juga turun sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. BI menegaskan keputusan ini sejalan dengan kondisi inflasi yang tetap rendah sepanjang 2025 hingga proyeksi 2026, serta stabilnya nilai tukar rupiah. Kombinasi dua faktor itu menjadi alasan utama Bank Sentral berani melonggarkan suku bunga. Usai jeda pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami di Klik Indonesia Malam. Persembahan musik terbaik, bintang tamu ternama, bersama penampilan spesial, Rosa, Juicy Lucy, Yofi Nuno, Arsy Widianto, Queen Salman, Bilal Indrajaya, Iwa K, Endar Boy, Wisnu Dewanta Orkestra, Daida Dance Crew, pembawa acara Indra Bekti, Kamidia Radisti. Konser 63 tahun menerangi negeri, Minggu 24 Agustus 2025, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Satu langkah yang membawamu kehilangan segalanya. Tidak hanya menghancurkan tubuh dan pikiranmu, namun juga masa depanmu. Berhenti sebelum terlambat. Pilihan ada di tanganmu. Masa depan atau kehancuran. Jauhi narkoba. Selamatkan generasi Indonesia dari kehancuran. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda seputar dunia olahraga dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Klik Indonesia Malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia seperti pacu jalur. Wapres mengajak seluruh pihak untuk terus menggali potensi budaya daerah guna mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi membuka Festival Pacu Jalur 2025 di Kuantan, Singingi, Riau. Wapres mengibarkan dan menurunkan bendera hijau, flag off, sebagai tanda dimulainya festival yang telah menjadi tradisi budaya lebih dari 120 tahun di Kabupaten Kuansi. Festival Pacu Jalur merupakan agenda budaya tahunan yang selalu dinanti oleh masyarakat Riau, khususnya di Kuantan, Singingi. Wapres menegaskan pacu jalur bukan hanya warisan budaya, tetapi juga wajah ekonomi kreatif Riau yang harus dijaga dan terus dikembangkan. Wapres mengungkapkan kehadiran sejumlah menteri seperti Menteri Pemuda dan Olahraga, Menteri Kebudayaan, serta Menteri Pariwisata bersama dengan pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama untuk mengembangkan warisan budaya Indonesia. Wapres berpesan agar setiap daerah terus menggali potensi kebudayaan lokal agar dapat dikenal lebih luas di tingkat global. Wapres Gibran mendorong warisan budaya seperti pacu jalur yang telah viral dan dikenal hingga ke berbagai negara dimanfaatkan dengan baik. Hal ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan potensi lokal termasuk UMKM dan kuliner khas daerah. Kita nanti pengen ke depan pacu jalur kebudayaannya yang mengusung gotong royong, kekompakan, kerja keras ini bisa prioritaskan lagi, bisa dimunculkan lagi, dan kita ingin juga memunculkan potensi lokal, UMKM, dan juga mungkin kuliner khas Riau. Festival Pacu Jalur bukan sekedar ajang perlombaan perahu tradisional, tetapi juga menjadi simbol kekayaan budaya, semangat gotong royong, dan identitas masyarakat Kuantan, Singingi. Melalui dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, warisan budaya ini diharapkan terus hidup dan membawa nama Indonesia semakin dikenal dunia. Festival Pacu Jalur di Kuantan, Singingi, Riau menarik perhatian ribuan penonton hingga wisatawan mancanegara. Tradisi yang telah berumur lebih dari 1 abad ini tengah dipersiapkan untuk didaftarkan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Festival Pacu Jalur merupakan tradisi lomba dayung yang telah berumur lebih dari 100 tahun. Pelaksanaan Festival Pacu Jalur yang digelar di Sungai Kuantan, Kuantan, Singingi, Riau tahun ini tampak lebih meriah. Festival ini menarik perhatian ribuan masyarakat. Menteri Kebudayaan Fadlizon menilai momentum ini dapat menjadi pendorong kuat bagi pariwisata, UMKM, hingga pengakuan dunia melalui UNESCO. Sebelumnya, tradisi Pacu Jalur pernah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2014 lalu. Menbud menyatakan viralnya aura farming Pacu Jalur dapat dimanfaatkan untuk lebih mengenalkan tradisi dan budaya Indonesia sehingga dapat menarik wisatawan domestik hingga mancanegara. Menbud Fadlizon mengungkapkan tradisi kebudayaan Pacu Jalur tengah dipersiapkan untuk didaftarkan masuk UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Saya kira kita akan cari jalan supaya ini bisa menjadi bagian yang bisa kita inskripsikan di UNESCO nanti dengan cara yang cepat, karena memang daftar antriannya cukup panjang, tapi mudah-mudahan bisa representative list dengan beberapa yang sejenis yang sudah ada. Selain menjadi tontonan yang menyedot perhatian, Pacu Jalur diyakini mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Pemerintah berharap warisan leluhur masyarakat Kuantan, Singingi ini tidak hanya viral sesaat, tetapi terus lestari dan mendunia. Saudara, Pertamina resmi melakukan penerbangan perdana Sustainable Aviation Fuel yang berbahan baku minyak jelantah. Penerbangan dilakukan maskapai Pelita Air, anak usaha Pertamina, dengan rute Jakarta-Bali dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada Rabu 20 Agustus 2025.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan Pertamina Sustainable Aviation Fuel atau SAF merupakan wujud nyata komitmen Pertamina untuk mencapai swasembada energi dan mendukung transisi energi hijau. Produk SAF dihasilkan melalui teknologi co-processing di Green Refinery Cilacap menggunakan bahan baku nabati seperti minyak jelantah yang dikombinasikan dengan bahan baku fosil untuk menghasilkan bioaftur. Penggunaan SAF dari minyak jelantah merupakan langkah nyata dalam menciptakan energi bersih di sektor penerbangan. Selain mengurangi emisi karbon hingga 84% dibandingkan aftur konvensional, SAF Pertamina juga mendukung ekonomi sirkuler dan kemandirian energi nasional. Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pertamina, Oki Muraza, mengatakan proses konversi minyak jelantah menjadi bahan bakar dilakukan dengan katalis merah putih yang dikembangkan di dalam negeri. Nah, Sustainable Aviation Fuel ini sudah disepakati menjadi masa depan dari dunia aviation, dunia penerbangan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita memproduksi Sustainable Aviation Fuel ini, SAF ini di tanah air, di Indonesia. Nah, itu di Pertamina Group kita menyiapkannya secara terintegrasi, mulai dari fungsi R&D, fungsi research, kemudian kita juga sudah memiliki pabrik katalis merah putih untuk memproses minyak goreng bekas atau used cooking oil ini, dan kemudian kita serahkan katalis ini ke kilang Pertamina International, di mana kita mengolah used cooking oil itu menjadi sustainable aviation fuel. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan produksi SAF Pertamina juga akan melibatkan kontribusi masyarakat yang sangat besar. Dalam mengumpulkan minyak jelantah, Pertamina Patraniaga akan menguatkan kolaborasi dengan masyarakat. Hal ini salah satunya melalui sejumlah titik pengumpulan minyak jelantah yang tersebar di sejumlah SPBU di Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Jawa Timur. Kapolri juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaksanakan groundbreaking 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Polda Jawa Timur. Hal itu bakal memberikan manfaat terhadap 3.405 orang. Selain itu, Kapolri juga meresmikan operasional SPPG Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Nantinya, dapur makan bergizi gratis atau MBG itu akan menyerap 50 tenaga kerja. Kapolri menyebutkan sampai saat ini Polri telah memiliki 458 SPPG dengan total estimasi penerima manfaat mencapai kurang lebih 1,59 juta orang serta menyerap tenaga kerja sekitar 22.850 orang. Tidak hanya itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga meninjau kegiatan Gerakan Pangan Murah Polresta Sidoarjo sebagai wujud dukungan Polri terhadap Perum Bulog untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kapolri memaparkan sejak 6 Agustus 2025 sampai 19 Agustus 2025, Polri telah melaksanakan gerakan pangan murah pada 15.419 titik lokasi di 36 Polda jajaran dan 1 Satker Mabes Polri. Jumlah beras SPHP yang berhasil disalurkan mencapai 21.391 ton beras. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Ubaidillah Fakih atau Gus Ubed. Selain Ponpes Langitan di Tuban, Kapolri juga mengunjungi Ponpes Sidikiyah di Jombang. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo melakukan silaturahmi dengan pimpinan Pondok Pesantren Langitan Tuban, Kiai Haji Ubaidillah Fakih atau Gus Ubed. Dalam silaturahmi itu, Kapolri juga memberikan bantuan kepada santri yatim piatu yang ada di pesantren itu. Silaturahmi digelar di Ponpes Langitan Tuban, Rabu siang. Sejumlah ulama hadir dalam acara tersebut, diantaranya masyaikh pengurus Ponpes Langitan, yakni Kiai Haji Ali Marzuki, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Abdullah Habib, Kiai Haji Abdurrahman,
serta ada Ketua MUI Kabupaten Tuban, Kiai Haji Abdul Matin Jawahir, dan pimpinan Ponpes Nur Salam Wali Songo Gomang Singgahan Tuban, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Nasroh Hadiningrat. Acara ini dihadiri lebih dari 5.000 santri. Pesantren Langitan ini memiliki jumlah santri terbanyak di Jawa Timur. Adapun bantuan yang diberikan kepada anak yatim berupa perlengkapan belajar. Bantuan itu diberikan kepada 30 santri yatim piatu di pesantren itu. Berterima kasih dari Pak Yai, Polri tidak akan bisa bekerja maksimal, khususnya dalam hal menjaga stabilitas Kamtimas, dalam menjaga dan memelihara Kamtimas tanpa ada peran strategis dari pondok-pondok pesantren dari para Yai. Selain Ponpes Langitan di Tuban, Kapolri juga mengunjungi pondok pesantren Majma'al Bahroin Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah Peloso di Jombang, Jawa Timur. Kedatangan Kapolri dan rombongan langsung disambut tabuhan hadroh. Kapolri menyatakan kegiatan silaturahmi bertujuan untuk membangun sinergitas serta hubungan antara umara dan ulama. Menurutnya, kegiatan seperti ini sudah menjadi kegiatan rutin sejak zaman dahulu, bahkan ketika pada masa kemerdekaan. Oleh karena itu, Kapolri menyatakan dia dan anak buahnya melakukan silaturahmi dengan semangat yang sama. Hal ini bertujuan agar Polri bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan keinginan masyarakat dengan bimbingan ulama. Kapolri juga berterima kasih kepada para ulama atas dukungannya selama ini terhadap Polri. Ia mengajak ulama dan masyarakat sama-sama menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, Kapolri menitipkan anak buahnya di Jawa Timur untuk diberi pencerahan oleh kiai setempat. Ia juga meminta masukan dan saran agar Polri lebih baik ke depannya. Sekali lagi. Para lansia tangguh di Kabupaten Gresik ikut lomba storytelling atau lomba bercerita yang diadakan pemerintah desa setempat. Aksi lucu para lansia ini mengundang gelak tawa lantaran para lansia diharuskan mengingat cerita apa yang dibawakan untuk ditampilkan. Bertempat di Balai Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, para lansia tangguh yang ada di desa ini mengikuti lomba storytelling atau lomba bercerita yang diadakan pemerintah desa setempat dalam rangkaian HUT RI ke-80. Terlihat para lansia tiap perwakilan RW maju ke atas balai desa yang telah dihias semenarik mungkin untuk menceritakan berbagai kisah, baik pengalaman hidup, cerita perjuangan, cerita lucu, bahkan cerita sedih yang menyentuh hati. Tak hanya bercerita, para lansia tangguh ini juga memakai kostum dan berdandan semenarik mungkin untuk memikat para juri serta para penonton yang hadir. Dengan tema merangkai cerita mengurai kenangan, para penonton yang hadir nampak antusias dan mendukung serta menyemangati para lansia ini, meskipun sesekali para lansia ini lupa akan jalan cerita yang sedang diceritakan. Supiah, nenek usia 73 tahun yang mengikuti lomba ini mengaku senang dan tidak menyangka menjadi juara 1. Aksi lucu serta penampilan total sang nenek dinilai menjadi kunci kemenangan pada lomba storytelling yang diadakan Pemdes Sukomulyo, Manyar, Gresik ini. Silakan penampil kelima. Masa kecil ya? Masa kecil ya. Masa kecil. Itu masa kecilnya kenapa itu, Bu? Silakan peserta-peserta timnya untuk berpromosi. Ibu saya jualan. Tapi senang, Bu, ya? Ya, senang sekali ya. Ini dapat juara berapa ini, Bu? Satu. Sementara itu, pihak desa mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran lansia pada tiap kegiatan desa, juga untuk membangkitkan rasa nasionalisme melalui kenangan masa lalu. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan sebagai media dokumentasi sejarah budaya lokal dari sudut pandang lansia dan meningkatkan rasa percaya diri dan kebanggaan para lansia. Dan hari ini yaitu lomba lansia tangguh dengan tema lansia bercerita, merangkai kenangan, mengurai cerita. Jadi ini adalah salah satu bagian dari program sekolah. Diketahui para lansia yang mengikuti lomba ini merupakan warga di Desa Sukomulyo berusia 60 tahun ke atas dengan dibuktikan oleh KTP atau KK. Selain itu, kehadiran para lansia minimal 3 kali dalam 6 bulan ke Posyandu dan sudah mendapatkan izin dari keluarga menjadi syarat untuk mengikuti lomba.
Bagi para pemenang langsung mendapatkan hadiah berupa uang tunai serta trofi yang akan diserahkan pada puncak kegiatan HUT RI ke-80 tahun di desa ini. Dari Gresik, Gilang Budi Raharja melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Klik Indonesia Malam. Saya Sawal Koto mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Kejar dia! Jangan sampai lepas! Bayar hutang, boy! Mana dia? Ayo kita cari ke rumahnya. Hei, mana bapakmu? Hei, awas! Dia kabur! Tangkap! Jangan dulu ambil saya punya motor. Kasih saya waktu sebentar lagi. Ini sudah jatuh tempo. Bagus. Saya takut pulang ke rumah. Banyak orang jahat menunggu. Jadi ingat Mama di surga. Kalau ada dia, saya tidak sendiri. Bapak, apa tidak sebaiknya Bapak pinjam ke saudara-saudara, biar tidak lagi dikejar penagih? Iya, nanti Bapak pikirkan ya. Kita cari solusi yang membelit kita ini. Mulai dari tak ada modal, semua tergantung tengkulak. Sampai-sampai dikejar rentenir. Bapak! Alah, sudah ambil motornya. Sabar, sabar. Sebentar lagi ada uang dari jual ikan. Omong kosong. Koperasi Desa Merah Putih, programnya Presiden Prabowo. Di sini bisa mendapatkan dana bantuan simpan pinjam, juga distribusi sembako, gas, dan bahan pokok lainnya. Salah satu juga keputusan besar kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat yang paling bawah bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi. Adanya pabrik es yang ada di kampung kami, maka hasil tangkapan ikan terus meningkat, yang berdampak pada kenaikan penghasilan kami. Setelah saya gabung Koperasi Merah Putih, saya sekarang punya modal, mandiri, dan lebih sejahtera. Saya lihat semua masyarakat sudah sejahtera dengan hadirnya Koperasi Merah Putih. Saya datang ke sini memohon kepada Pak Bram, kiranya dapat membantu saya dengan anak-anak buah saya masuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih. Begitu Pak Bram. Gampang sudah. Nanti saya ajak. Jadi? Masuk semua. Saya siap pensiun, jadi rentenir. Kalian semua siap pensiun? Siap, Bos. Terima kasih. Festival Olahraga Tradisional Pacu Jalur Riau resmi digelar. Halo, selamat malam, salam monitor olahraga. Menemani waktu istirahat Anda, kami hadir kembali untuk menyampaikan informasi menarik dari dunia olahraga, baik dalam negeri maupun mancanegara. Selama 30 menit ke depan, bersama saya Debbie Glenn Firmansyah, berikut monitor olahraga selengkapnya.
Kita awali informasi pertama dari dunia sepak bola. Real Madrid meraih kemenangan 1-0 atas Osasuna dalam laga pembuka La Liga Spanyol